Hai Bibiers, jadi udah lama nih kita nggak ketemu. Akhirnya ketemu lagi di bulan ini. Sebelum kita lanjut, kasih intro dulu kali ya. Welcome to Bibi. Bicara bisnis ala anak muda. Drop the roof and let the smoke clear. I got diamonds doing twisty slides in both ears. Dice rolling on the Nah, udah seperti biasa, gue nggak akan sendirian nih di Bicara Bisnis. Karena gue punya partner yang keren banget, namanya siapa? Bibica, yo what's up guys, welcome back. Nah, malah gue udah kenalin partner gue lupa kenalin diri gue sendiri. Nah, jadi kenalin gue Bibi Ivan yang akan ditemenin oleh partner gue Bibi Ica. Nah, hari ini kita bakal bahas apa sih, Ca? Hari ini kita bakal bahas ngomongin duit nih. When Pamungkas say, kalau makan nggak bisa sampai tulangnya, tapi kalau bisnis bareng kamu bisa sampai tulang-tulangnya. Anyway, take me home rolling. Love me. Gak bisa nyanyi, kita gak bisa nyanyi guys. kita nggak bisa nyanyi. Nanti kasih Kita tumpukin, ya tumpukin suara orang lain gini. Betul. Nah, itu kalau kata Pamungkas nih, Ca. Tapi kenyataannya apa sih? Kenyataannya kita nggak mau makan sampai tulang-tulangnya guys. Karena bisa apa? Bisa berantem. Berantem gimana nih, Pak? Sebenarnya sih kalau partneran bisnis sama temen sih enggak lah, kita sohib, temenan lah, nggak mungkin dong makan temen. Masa partner bisnis dimakan sendiri? Nggak mungkin. Tapi beda kasusnya kalau udah urusan duit. Yeah. Orang kalau udah bau-bau duit kayaknya lupa ingatan deh. Bener banget, karena gini guys, gak usah ngomongin kasus kalian dulu ya. Kayak kita dulu nih, kita pasti pernah punya pengalaman kalau misalnya kayak gak ngebagi duit itu sebuah problem. Karena gini, ada bakal ada yang mikir kayak, gue kerja lebih banyak daripada lu loh. Kenapa lu dapet persentase rata sama gue? Padahal lu kerjanya cuma ngepost doang di social media. Padahal kerja di social media itu nggak selalu gampang guys, gitu. Nah, maka dari itu kita bakal bahas nih hari ini. Kira-kira solusinya apa sih supaya kalian nggak berantem di tengah jalan sama partner kalian? Atau kan banyak nih Van yang cerita di Katika, mereka kan bisnis bareng pacarnya nih. Kalian nggak mau kan putus gitu. Jadi kalian pantengin terus podcast kita. Oke, kita lanjut untuk cara menyelesaikan permasalahan dan pembagian modal bareng partner kita. Kita mulai dari yang pertama nih, Cak. Kalau gue denger kayaknya usaha itu nggak perlu modal deh, Cak. Gimana itu? Oh aduh, guys, kebanyakan orang mikir tuh kayak, oh ya udah deh, gue talangin dulu. Oh ya udah deh, gue bayarin dulu gitu. Ntar baru didapet di terakhir gitu misalnya. Dari uang hasil penjualan gitu. Nggak bisa gitu guys. Karena apa? Jatuhnya ntar kalian mikir kayak, oh gue naruh uang paling banyak loh di sini, berarti gue harusnya ngambil dapet keuntungan lebih banyak gitu daripada kalian semua gitu. Padahal harusnya nggak gitu. Kalian harus netepin nih, kira-kira oke, usaha gue jualan parfum, gue reseller parfum. Kira-kira modal gue butuh apa aja sih? Gue butuh beli stok parfumnya, gue butuh beli packagingnya dan sebagainya. Itu kalian total dulu, terus kalian lihat, oh kira-kira gue butuh segini. Nah, terus gimana Van? Habis gue udah notal nih, kita harus ngapain nih? Nah, kalau udah notal baru deh kalian, oh ternyata kita butuh modal segini loh. Baru deh kalian diskusiin. Kalau misalnya perusahaan kita butuh uang 10 juta, kira-kira pembagiannya gimana ya? Ataukah kamu yang merasa lebih mampu, kamu bilang, oke, kayaknya kalau dari 10 juta mungkin aku 8 juta dan Ica 2 juta. Tapi itu akan berpengaruh terhadap modal dan persentase kepemilikan dari usaha itu. Jadi kalau misalnya duitnya 10 juta, 8 juta punya Bibi Ivan dan 2 juta punya Bibi Ica. Jadi kepemilikan Ivan adalah 80% dan Ica 20% sesuai dengan modal yang dimasukin. Ada bedanya guys, hitungannya berdasarkan persentase kalian naruh duitnya seberapa atau berdasarkan job desk. Kalau Ivan tadi ngomongnya dari segi kalian naruh duit berapa, itu otomatis bakal ngena ke persentase yang kalian miliki untuk company-nya. Jadi misal kalau misalnya Ivan naruh 8 juta 80% nih, gue 20%, wajar. Karena kita naruh modalnya beda gitu. Tapi kalau misalnya kasusnya 50% itu bakal ngomongin masuk ke job description gitu. Gimana nih Van, job description? Nah, penting banget ngomongin tentang job description.
Kadang orang-orang nih tabu untuk membicarakan job description. Kadang yaudah deh, gue aja yang kerjain, lu kan lagi sibuk. Ntar kalau lu sibuk, siapa dong yang ngurusin kalau sama-sama sibuk dan nggak ada yang peduli sama usahanya. Penting banget bicarain job desk. Misalnya, kita punya usaha parfum. Oke, si Ivan yang akan memfasilitasi, ngurus vendor nih, ngurus testing parfumnya gimana. Sedangkan Ica, Ica itu bagian marketing, dia yang promosiin, dia yang kenalin brand kita keluar, dan dia yang ngurusin sosial medianya. Jadi penting untuk mengetahui dua hal itu. Tujuannya apa? Ketika kalian pengen bikin bisnis dan jaraknya tidak di tempat yang sama, itu akan lebih mudah. Kalau misalnya nih, ternyata Ica di Bandung, Ivan di Solo, terus kita nekat nih, job desk-nya nggak jelas. Ya udah, nanti gue ke Solo, Van. Ntar Ivan yang bilang lagi, Cak, nanti gue ke Bandung deh ngurus sosial media dan segala macam. Itu nggak akan jalan dan akan memakan waktu yang lebih panjang. Untuk itu perlu job desk yang jelas supaya tidak saling tumpuk dan tidak saling dirugikan. Nah dulu tuh gue pernah bikin bisnis F&B gitu bareng temen-temen gue. Nah kondisinya itu gue dan dua temen gue itu di kota yang berbeda daripada orang yang ngurusin operation ini. Dimana akhirnya anggap yang bareng gue tuh AB ya, yang ada di kota lain itu si C. Nah si C ini merasa kalau misalnya, aduh gue kerjaannya terlalu banyak, ya kan? Dia operation semua handle sendiri gitu. Nah dari situ dia merasa kalau misalnya harusnya dia dapat pembagian yang lebih besar daripada kita sisanya gitu. Padahal kondisinya adalah kita semua masing-masing naruh 25%, 25%, 25%, 25% gitu. Nah, hal-hal seperti ini harusnya kalian ngomongin di awal. Karena kita masuk nih ke tahap 3 nih. Ke part 3. Karena kalau kalian nggak ngomong di awal, kalian bisa berantem. Amit-amit nih, ya. Part 3 nih, kita masuk ya part 3 ya. Part 3 adalah kalian bisa tahu gitu loh. Kalau misalnya kalian udah mau cabut, misal gue cabut ya, gue tahu bagian gue dari company itu berapa. Alhasil, gue nggak bakal berantem dan bisnis itu kalau misalnya mereka bertiga mau jalanin, itu mereka bisa jalanin gitu. Kalau gue cabut, ya udah gue cabut dengan apa yang gue punya gitu loh. Kalau misalnya kalian nggak bahas itu di awal, bisa-bisa bisnis yang udah dibangun cuman gara-gara satu orang doang bisa hancur gitu loh. Betul. Bener banget kan, Van? Coba lu cerita deh experience lo. Kalau gue gini sih. Jadi gue juga punya project bisnis, lumayan banyak sih, orangnya bersepuluh. Nah, dari awal kita tuh sepakat, oke, karena ini bisnisnya kita buat bareng-bareng, jadi kita pembagian modalnya rata. Nah, terus problemnya muncul nih. Lah, kalau pembagian rata, nanti si levelnya gimana? Yang CEO gimana? Yang CMO gimana? Harusnya dia dapat persentase yang lebih besar dong. Nah, dari situ muncul, kita jadi diskusi. Kalau misalnya nih kita masukin model yang bareng-bareng sama, berarti persentase modal dari segi keuangan sama. Tapi apakah mereka willing melakukan pekerjaan yang lebih banyak kalau misalnya dia di posisi C-level? Itu harus didiskusin di awal. Ketika semua terbuka dan ngomong, keberatan kalau misalnya gue C-level tapi gue dapat persentase persen yang sama. Akhirnya kita diskusiin, ternyata keputusan di akhir karena memang situasi ini tidak pasti nih, lagi pandemi. Mereka sepakat, nggak apa-apa gue C-level tapi persentase gue tetap sama yang lain. Karena kita masukin modalnya bareng-bareng dengan jumlah yang sama. Itu akan lebih enak. Nanti di akhir, kalau misalnya bisnis ini udah nggak berlanjut, kita juga udah pikirin nih. Jadi kita kepikiran, kalau misalnya dari 10 orang yang bikin bisnis bareng kita, lebih dari 5 milih lanjut, maka misalnya nih kita anggap 7 orang yang lanjut. 3 orang ini keluar karena mungkin dia sibuk kuliah atau segala macam. Keputusannya kita udah tentuin bahwa 3 orang ini tidak boleh menarik modalnya yang dia udah masukin di awal, tapi dia harus jual ke 7 orang yang lainnya. Kesepakatan kedua, kalau misalnya nih 5 orang, kurang dari 5 orang yang pengen lanjut bisnisnya, maka bebas. Jadi ke 7 orang misalnya yang pengen join lagi 3, yang 7 nggak lanjut. Nah, 7 orang itu bakal berhak menarik modalnya. Jadi 3 orang ini harus menanggung sendirian. Itu kesepakatan kita di awal. Supaya apa? Nanti ketika
kita bilang lah ya, kita nggak pengen bisnis kita tuh jelek gitu kan, tapi kita pengennya bagus. Nanti kalau bagus terus ada mulai nih kayak ribut, waduh duitnya banyak nih tapi pembagiannya nggak jelas, job desk-nya berlebihan, itu mulai ribut. Tapi kalau sekarang lagi mulai ngejual, mulai ngerintis, nggak kerasa duitnya, tapi lama-kelama udah capek, udah effort ya kan, nah itu mulai kerasa. Ketika lihat duit, ini kayaknya bagian gue deh, ini kayaknya harus gue ambil, ini punya gue, nggak bisa kayak gitu. Mulai muncul permasalahan kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita udah sepakat, gue sih nerapin kontrak. Jadi kayak kalau misalnya lu udah tanda tangan di sini, berarti lu udah sepakat sama ketentuan perusahaan yang udah kita buat di awal. Jadi nanti di akhir kalau misalnya nih mereka nekat, nggak bisa. Sorry, kita udah punya kontrak yang udah lu tanda tanganin dan lu tanggung jawab harus ini gitu. Nah itu makanya penting ngomongin modal di awal. Terus apalagi sih, Kak? Bener banget nih. Jadi guys, kalau kita mundur dikit lagi nih ngomongin tentang job description. Job description itu selain kalian bisa tahu kayak kira-kira bobotnya siapa yang lebih banyak dan sebagainya, kalian juga bisa lihat kira-kira kalau misalnya ada yang gagal, kalian bisa tahu gitu loh yang mana yang harus dievaluasi. Jadi dari sini tuh masing-masing dari kita bisa masing-masing tanggung jawab gitu sama apa yang kita kerjain. Karena misal nih, Ivan sama gue dua-duanya handle operation, ya kan? Terus si Sally sama si Cindy dua-duanya handle marketing misalnya ya. Nah, kalau misalnya kita kayak gitu, kita kelihatan kalau misalnya ada operation yang gagal, bisa gue sama Ivan yang evaluasi kembali lagi dan cari solusi gitu. Kalau misalnya empat-empatnya yang kerja gitu, itu bisa-bisa nggak ada yang take control, terus nggak ada yang juga ngerti gitu siapa ini yang kasih solusi. Akhirnya pasti ada satu orang yang kerjain semua. Ya kan, Pan? Mostly kayak gitu. Betul, nah, itu tuh boleh guys. Karena bisnis itu a team effort gitu loh. Kalian harus ingat itu. Karena kebanyakan dari kita ya, apalagi followers Katika itu kebanyakan bikin bisnis bareng temen-temennya loh kan. Iya. Ya kan? Coba, gimana menurut lo kalau misalnya prinsip utama lo saat bikin bisnis bareng temen? Kalau gue ya, kalau ketika bikin bisnis bareng temen tuh sebenarnya kayak gini. Lu ngomongin di awal. Kayak misal, lu kalau gue sih nerapin 3 skenario. Skenario terbaik, skenario medium, ataupun skenario terburuk. Kalau misalnya 3 skenario itu lu udah terapin, oh kalau terbaik ya kita jalan dong bareng-bareng, kita senang-senang bareng-bareng. Tapi di skenario tengah, oh masih bisa bertahan, oke kita bisa bertahan berdua, misal kita bisnis berdua. Tapi kalau misalnya ini skenario terjelek, bisnis nggak laku, rugi, nah kira-kira lu mau nggak susah bareng-bareng gue gitu? Lu harus ngomongin itu di awal. Walaupun lu tahu itu temen lu, belum tentu gini, konsep pertemanan dengan konsep bisnis dengan teman itu beda. Ketika lu udah ngobrolin duit, itu bakal berubah semua. Jadi lu harus ngomongin enak nggak enak di awal, lu harus ngomongin. Jadi waktu di akhir nanti itu lu nggak akan dirugikan, karena bisa jadi ketika lu berbisnis bareng temen, ternyata partner lu ninggalin lu, nah dari situ lu mulai tahu temen lu tuh kayak gimana sebenarnya gitu. Apakah sebenarnya dia money oriented atau memang dia pengen bikin bisnis ini tuh ya buat bareng-bareng, buat kita tumbuh dan sukses bareng-bareng gitu loh. Dari situ kelihatan. Ketika dia udah mulai susah terus dia malah ninggalin, itu berarti bukan temen yang terbaik dalam hidup lo gitu. Karena apa yang paling bisa nolong diri lo adalah diri lo sendiri gitu. Jadi lo jangan pernah 100% percaya pertemanan untuk lo terapin dalam bisnis gitu. Benar banget. Kalau gue ya prinsipnya adalah bedain di saat kita ngobrol sebagai partner dan bedain di saat kita ngobrol sebagai teman. Karena gue sama Ivan nih guys, kalau misalnya ngobrolin tentang masalah teman nih, ya kan, ya udah curhat aja gitu. Cuman kalau misalnya udah ngomongin masalah kerja ya kita serius gitu. Kalau misalnya ngomongin duit, especially itu kita bakal kayak, oke, visi lu sama nggak sama visi gue gitu. Itu pertama, harus disamain dulu visinya. Kalau misalnya sama, oke, kita berjuang bareng dan apakah lu deal gitu. Meskipun apalagi gue sama Ivan ya, kita ini tipe 2 orang yang nggak enakan guys ya. Wah kita kasih semua kali ya Cak. Bener-bener kalau misalnya oke, gue kasih all of me as long as ini ada growth-nya gitu loh, ya kan? Tetap harus kayak mulai terbiasa percaya sama, coba kasih percaya sama orang lain gitu. Karena pernah di satu posisi kayak gue nggak pernah percaya sama orang. Kayak lu kerja begini, gue nggak yakin lu bisa. Apa tuh kalau nggak bisa, kayak gue ngeliat
orang mau ngelakuin sebagus apapun, gue ngerasa kayak masih kurang gitu. Nah dari situ tuh harus belajar kayak nggak semua tuh harus kayak gitu. Kalau lu bisa kayak gitu, lama-lama pala lu pecah. Bener. Ya, Nah, kan? dasar nggak enakan itu, kadang kita kalau ngomongin masalah duit, ya udah deh terserah gue dapat berapa persen, I'm totally fine gitu. Seharusnya itu nggak boleh kayak gitu, guys. Yeah. Karena kalau kayak gitu, kalian bisa di take advantage oleh oknum yang money oriented. Yes. Jadi it's not fair for you gitu. And it's not even fair for them juga, karena mereka mendapatkan respon yang kayak, ya terserah deh, gue sih nggak butuh uangnya banget. Padahal mereka butuh judgement lu terhadap ini gitu loh. Jadi kalau misalnya udah ngomongin duit, lebih baik kedua belah pihak itu saling saut-sautan, dan bukan yang kayak oke, gue tentuin semua buat kalian semua. Itu nggak bisa kayak gitu. Jadi kalian tetap harus vokal kalau misalnya masalah duit, guys. Karena money, talking about money is not something taboo, ya kan guys? Jadi kalian harus inget itu, talking about money is never something yang sesuatu hal yang tabu. Karena di saat lu berani untuk ngomongin uang, lu bakal berani untuk ngomongin everything else gitu loh. Ya kan, Van ya? Yes. Kasih contoh, Van. Kalau misalnya gini sih, lu udah, kalau misalnya gini, lu udah mungkin udah nyaman sama orang, lu ngerasa temen lu nih partner bisnis yang terbaik, itu memang udah oke. Tapi kalau misalnya udah bicarain duit terus dia kayak, waduh jujur aja sih, gue mungkin kalau di awal nggak apa-apa ya. Kalau orang mungkin masih sungkan, masih awal-awal, tapi kalau misalnya bisnis lu udah growth, udah lumayan tinggi perkembangannya, dan mulai kelihatan nih duitnya udah ada di depan mata gitu, lu tuh harus mulai bicarain duitnya. Karena ketika lu dan temen lu bilang, oke, kalau masalah duit gue percaya sama lu, terus kita ngomongin sepakat, oke, gue 50%, lu 50%, sama-sama enak, worst case dan segala macam skenario udah lu bicarain, lu mau ngomong enak nggak enaknya tuh lebih enak, nggak berat. Kayak misalnya gini, oke, Cak, kayaknya gue capek deh, gue lagi akhir-akhir ini lagi banyak urusan, gue jadi lebih enak karena gue ngerasa kayak oke, selama ini mungkin gue udah cukup bantu banyak gitu, jadi kayak mungkin gue bisa limpahin, minta bantuan lah, bukan melimpahkan tapi minta bantuan. Kalau misalnya sebenarnya karena kalau lu nggak ngomongin duit, lu jadi sungkan gitu loh, kayak ada tembok sesuatu yang nggak kelihatan yang menghalangi kita berdua, asik gitu. Jadi makanya perlu banget diomongin. Ibarat kata gini sih, Indonesia aja mau merdeka musyawarah mufakat gitu. Nah, apalagi kamu mau bisnis kamu sukses, harus tuh diomongin, dimusyawarahkan, asik. Makanya nih kalau perusahaan-perusahaan gede ada rapat umum pemegang saham. Nah itu juga, itu tujuannya apa, yang ngomongin kayak begini, bagi-bagi dividen, gimana-gimana. Terus ya memang harus diomongin duit itu, bukan evaluasi juga ya. Apakah CEO-nya udah bekerja dengan lancar atau enggak, atau memang waktunya lengser, kayak gitu tuh sesuatu hal yang sangat normal gitu loh untuk dibicarakan. Bukan berarti kayak kalau misalnya lu didudukin sama partner-partner lu nih, misal Ivan, Cindy, sama Sally ngedudukin gue, Cak, gue rasa lu kurang begini deh. Itu nggak salah on their part gitu loh. Karena selama kritik itu membangun dan ada memang buktinya kalau misalnya lu salah gitu. Dari situ adalah tiny steps yang bisa lu lakuin untuk akhirnya lu bisa grow gitu loh dari sebuah bisnis. Karena kalau kita nggak mau mengevaluasi, kita nggak mau ngebahas juga dari segi job desk, keuangan, dan sebagainya, ya lu diam-diaman bikin bisnis. diam bisu gitu, jangan, nggak mau gitu kan. Kita harus berkomunikasi nih Beb gitu untuk supaya kita bisa melakukan bisnis ini dengan baik dan sesuai dan selaras gitu loh, dan sevisi gitu. Nah mungkin kayak bener juga sih, kadang tuh orang karena mikirnya bikin bisnis tuh berdua, ada yang bilang yang satu nih yang punya ide, tapi yang punya ide ini yang nggak punya kemampuannya gitu. Yang satu yang punya kemampuan dan resources-nya. Nah, makanya dari itu perlu banget diomongin di awal. Mau pembagiannya gimana? Ataukah yang punya ide ini, balik lagi sih ke duit lagi. Emang masalahnya ujung-ujungnya muter-muter berbisnisan itu adalah duit. Kalau misalnya lu nggak ngurus dari awal ya kacau. Kayak social network itu guys. Kan hubungan pertemanannya bisa sampai hancur gitu kan. Karena memang sebenarnya itu sesuatu hal yang mereka belum bicarakan secara detail gitu loh. Kayak ya udah, oke, gue percaya sama lu nih karena lu temen gue, ya udah gue main tanda tangan aja. Tapi ujungnya ternyata ada
ada yang merasa tidak adil, ada yang merasa kayak, oh ya gue ngerancang app ini dari awal gitu loh, lu nggak ngapa-ngapain, lu cuman shaking people's hands dan sebagainya. Padahal ya guys, kalau misalnya dipikir-pikir lagi, kalian nggak boleh sempitin kepala kalian ya. Kalau misalnya apalagi masalah job desk. Misal Ivan capek secara fisik operasional, gue capek secara otak, gue mikirin marketing dan sebagainya gitu. Itu sesuatu pertimbangan yang perbandingan yang sebenarnya sama gitu loh. Bedanya dia fisik, gue mental dan otak gitu misalnya. Nah itu kalian harus open minded akan hal itu dan coba kalian list down kira-kira sama-sama beratnya atau enggak sih. Kayak misalnya nih, gue ngurusin marketing, ngurusin partnership, Ivan ngurusin operasional, Cindy ngurusin misalnya investor, si Sally ngurusin keuangan. Nah itu masing-masing ada burdennya mereka masing-masing dan kalian harus tahu itu. Bukan berarti kalau misalnya, misal nih Cindy ngobrol sama investor, bukan berarti kayak, oh kerjaan dia cuma salam-salaman doang. Ngobrol sama investor nggak gampang loh guys. Butuh mental, butuh kenalan, koneksi, dan sebagainya. Jadi kalian harus tetap, kalau misalnya ngomongin job desk dan keuangan, kalian tetap harus open-minded. Gak bisa kalian bersikeras kayak, oh gue operation, gue paling capek, gue fisik semua. Gue harus punya berapa persen dari company ini. Gitu itu nggak bisa. Karena kalian coba harus lihat job desk-nya dengan mata terbuka. Oke, mungkin buat nge-wrap up ada tips satu nih dari gue, yaitu 3C. Kalau lu mau cuan, lu harus cengli dan cincai. Nah, kenapa? Cengli itu apa sih? Lu harus adil gitu. Maksudnya dalam bisnis nih lu adil, cengli sama-sama enak. Lu harus cincai. Lu harus mau kompromi. Kalau lu temen lu lagi susah, lu ya juga harus ikut merasakan gitu loh. Jangan lu temen lu lagi enak, terus lu lagi enak, terus temen lu lagi enak, lu nggak mau kompromi, itu nggak bisa. Nah ketika cengli dan cincai ini bertemu, pasti usaha lu bakal cuan. Nah makanya 3C gitu. Memang itu tuh prinsip yang lu harus pegang dah. Mau lu bisnis apa aja, mau dan sebagainya, pokoknya intinya kalau misalnya lu tambahin cincai sama cengli akan menghasilkan cuan yang berarti. Cuan, siapa sih nggak mau cuan gitu kan? Money. Jadi kalau misalnya gue simpulin nih pembahasan kita pada hari ini, pertama kalian harus tahu nih, untuk bangun bisnis kalian harus bikin modal, jangan main nombok-nombok. Kalau misalnya memang kamu yang lebih berkecukupan, kamu yang bisa mendanai, ya udah berarti itu mulai ngebahas tentang prosentasenya, ya kan? Misal kayak tadi Ivan 8 juta, gue 2 juta, berarti dia punya 80% of the company, gue 20% gitu. Tapi itu kadang bisa dikompromis guys, jadi kayak misalnya oke, Ivan jadi 70%, gue 30%, tapi gue lebih do most of the work gitu. Jadi itu bisa diimbangin dengan seperti itu. Oke, modal udah jelas. Kedua, kalian harus tahu job desk. Kalian bisa bagi berdasarkan job desk-nya. Apakah misalnya kalian kerja berempat, apakah empat-empatnya itu sama rata gitu. Nah, ketiga, kalian harus evaluate ya. Dari apa yang kalian rancang ini semua kan udah mulai berjalan nih, kalian harus evaluate mulai dari job desk-nya dan juga pembagian modalnya. Apakah udah pas dan udah cocok. Dan kalian bisa evaluate juga selama ini kalian kerjanya seperti apa, supaya apa, untuk investasi growth for the company gitu. Yang terakhir, cengli, cincai, ikut cuan. Siapa yang nggak mau cuan gitu kan? Aduh, itu guys, kalian harus ikutin kita bareng-bareng ya Van ya. 1, 2, 3. Cengli, cincai, cuan. Yes. Nah, 3C lah, 3C. 3C ya. Prinsip kita semua, pokoknya bibir semua harus pegang 3C ini gitu. Oke. Berarti udah gak kerasa kita ngobrolnya panjang ya, kali ini lebih panjang dari episode sebelumnya karena memang obrolannya ini asik. Iya, memang duit ya guys. Duit. Nah, siapa sih yang gak suka dengerin bahas tentang duit gitu kan? Kalau gitu, kita bakal see you in the next episode. Nah, untuk episode selanjutnya kalian bisa request nih. Mau episode tentang bahas apa aja, kita terima, kita tampung, dan kita akan wujudin segera. Bener banget. Nanti kita bakal open question box di Instagram kita. Nanti kalian bisa go komen kira-kira next episode kita bakal ngebahas tentang apa gitu. Dan guys, wait. Apa nih? Next episode kita bakal kedatangan tamu loh. Oh iya. Bahasnya tentang duit lagi, bos. Betul.